اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan di ujung kitab Asrar Haji ini, diulang sedikit bahwasanya Imam Ghazali menekankan agar orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah memiliki pengetahuan dan animo untuk mengetahui perkara-perkara makna yang berurusan amal batin, yakni terkait dengan memfokuskan keikhlasan dalam berniat, dan beliau juga menginginkan agar orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu hatinya itu mengambil semua iktibar dan pelajaran di setiap masyahid, tempat-tempat yang dikunjungi, dan juga mengaktifkan pikiran, terus juga bagaimana mengambil rahasia-rahasia makna dari setiap perjalanan itu dari awal haji hingga akhir, sehingga tercipta satu keadaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena semua perjalanan yang dia lalui ada makna batin yang harus aktif, yang ujungnya sih agar dia ingat dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama yang harus dia miliki adalah memiliki pemahaman tentang seberapa besar kedudukan ibadah haji di dalam agama Islam ini. Sudah diketahui dan diberikan keterangan untuk membuka mata batin, membuka alam pikiran pada awal-awal, yakni tentang pemahaman bahwasanya Ka'bah itu atau Baitullah itu adalah tempat perjumpaan awal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul dirasakan bahwasanya Baitullah itu adalah seperti tempat raja, wilayah yang ring satu, enggak sembarangan orang yang bisa sampai ke sana. Nah, dia termasuk orang yang diundang untuk hadir ke sana, dan diyakinkan Ka'bah itu memang betul-betul Baitullah, memang rumah Allah betulan, bukan majas, emang rumah Allah gitu. Jadi memang punya Allah. Cuman pemahaman kalau Allah ada di situ ya salah. Maksudnya itu betul-betul rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat awal pertemuan, persyaratan awal pertemuan untuk bertemu Allah nanti di akhirat. Nah, karena sudah betul-betul meyakini itu adalah kawasan rumah Allah yang Allah persiapkan untuk seluruh umat manusia dipanggil berkunjung bertemu di sana, tentunya ada timbul makna pengagungan terhadap tempat tersebut. Lalu timbul makna batin yang kedua yang tertarik karenanya adalah rasa rindu yang berat, ya. Nah, dari rasa rindu yang berat tadi itu maka timbul yang namanya al-azam, tekad yang betul-betul kuat, yang kepikiran pagi siang malam, aduh ini saya dipanggil. Jadi karena azam yang bagus tadi ini,
sehingga dia hilang daripada tujuan-tujuan yang lain seperti riya, sum'ah dan lain sebagainya. Kemudian setelah dia punya azam, tekad yang kuat, dia harus memiliki kemampuan, keberanian, kemauan qat'ul ala'iq, yaitu memutus hubungan-hubungan yang membuat dia jadi terkendala di dalam perjalanan. Maksudnya apa? Harus raddul mazalim wa taubah khalis lillah. Dia harus mengembalikan, memulangkan kezaliman-kezaliman yang dia ambil haknya dari orang lain. Ada utang di warung, bayar. Semuanya, jangan sampai ada yang tersisa, karena itu akan mempersulit perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seorang rakyat yang mendapatkan titah seorang raja untuk melaksanakan pemerintahan raja di kampungnya. Tapi begitu diundang ke sana, dia harusnya kan memberikan laporan apa saja yang dia lakukan di kampungnya. Ternyata semua pemerintahan raja nggak ada yang dilakukan. Kira-kira nasibnya apa nanti kalau ketemu langsung rajanya? Lah kamu bagaimana ya? Cuman setor muka aja ke sini, ternyata selama ini nggak dilaksanakan perintah. Jadi datang ke sana bukan dapat penerimaan yang bagus, malah justru diusir. Katakan labbaik Allahumma labbaik, malah nanti dijawab bukan labbaik, tapi la labbaik wala sa'daik. Nggak ada terima kedatangan ke sini. Karena pakaianmu haram, uang yang kau pakai haram, karena ada kezaliman yang belum dituntaskan. Ini qat'ul ala'iq. Jadi orang yang ibadah haji atau umrah itu bukan urusan dia bisa berangkat aja. Nggak boleh nunda-nunda pembayaran hutang atau pemaafan kepada warga atau orang di kampung. Makanya sudah bagus sekali adat kebiasaan yang ditinggalkan, diwariskan oleh para ulama dulu. Ada namanya walimatus safar. Kumpul orang-orang warga diundang di rumah ya, untuk ucapan tentunya at-taudi', mengucapkan kata perpisahan, permintaan maaf, dan ikrar kalau ada hutang atau saya berhutang lupa, tolong ingatkan. Nah itu ketujuannya itu. Tapi sebahagian orang yang nggak ngerti itu dianggap acara apa itu, acara bid'ah. Padahal itu acara sangat bagus sekali untuk menjadi media untuk qat'ul ala'iq ya. Jadi media untuk bisa mengembalikan kezaliman, taubat kepada Allah, minta maaf sama orang-orang yang hadir. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan adalah az-zat, perbekalan. Harus betul-betul dari harta yang halal. Dan ketika berbicara tentang perbekalan, yang harus aktif di dalam batinnya adalah ini perbekalan ada dua. Perbekalan menuju Makkah, perbekalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menyiapkan perbekalan, ada makna di dalamnya yang harus dia pahami. Bahwa ketika kita menyiapkan perbekalan menuju Makkah, macam-macam itu bentuknya. Ada yang barang 1-2 hari basi, ada yang perbekalan yang lama bisa sampai ke tempat. Kalau seandainya kita menyiapkan perbekalan banyak banget, tetapi nasi yang kita siapin paling beberapa hari basi, itu sehari 2 hari basi. Sementara perjalanan 6 bulan umpamanya ya, zaman dulu perjalanan 6 bulan. Nah kalau perbekalan habis bagaimana?
sampai belum tentu ke belangsak dua pasti. Nah, kata Imam Ghazali, harus diingat, kita ini bakal menuju Allah, perjalanannya jauh. Jangan-jangan selama hidup ini kita bekerja siang malam, ngumpulin perbekalan, begitu mati perbekalannya ibarat nasi. Ibarat perbekalannya nasi, bukan uang. Udah basi duluan, nggak ada yang bisa nolongin perbekalan yang disiapkan. Habis selama ini waktunya dihabiskan buat anak, istri, ya, buat kehidupan, ya. Nggak pernah dipersiapkan buat perbekalan akhirat. Kalau kata Imam Ghazali, ya, kalau orang menuju Makkah aja perjalanannya dia harus milah-milih, harus cerdas, mana perbekalan yang tahan lama, mana perbekalannya cuma tahannya sebentar. Tentunya orang yang bodoh kalau hanya mengumpulkan perbekalan yang tahan sebentar tapi nggak tahan lama, sementara perjalanan masih panjang. Ini cukup bekal nggak nih sampai nanti ke hari kiamat? Selamat nggak nanti di padang mahsyar? Ada makanan yang rusak. Nah, begitu juga ada amaliyah, amal kita yang rusak. Kita harapkan pahalanya, ternyata di akhirat kagak ada pahalanya. Yaitu yang dirusak dengan riya, yang dirusak dengan sum'ah. Nah, itu ibarat makanan yang basi, nggak bisa dipakai. Jadi jangan kita membuat basi amalan kita nih. Udah tahajud bagus, sholat bagus, sedekah bagus. Terus apa lagi? Ngajinya rutin, tapi ngomongin orang juga rutin. Ribah, zikruka akhaka bima yakrah. Kita ngomongin orang. Apa itu ribah? Menceritakan aib-aib orang lain. Itu menghanguskan tuh, ngebasiin perbekalan. Apalagi hasud. Jadi sholat kita, zakat kita, sedekah kita, ngaji, habis tuh pahalanya kagak ada, kosong. Itu namanya perbekalan basi. Nah, itu harus aktif tuh mikirin. Jadi ketika kita jadi seorang yang mau berangkat ibadah haji ataupun setelah pulang haji, pikiran kita begitu tuh, amalan ini kejaga atau tidak, bisa awet atau tidak sampai kita terima ketika dibutuhkan di negeri akhirat. Kemudian apalagi yang harus aktif? Wa amar rahilatu, ketika berbicara persiapan kendaraan, maka dia harus ingat bahwasanya badannya lah adalah kendaraannya. Dan sudah dibahas juga. Kemudian ketika membeli dua pakaian ihram, dia ingat itu adalah kain kafan yang akan membungkusnya. Belum tentu nyampe ke Baitullah, jangan-jangan kain kapan yang dia pakai kain ihram yang dia pakai sekaligus jadi kain kafan. Karena ada orang sudah berpakaian ihram ternyata mati di jalanan. Berarti kan ke Baitullah belum sampai, tapi langsung sampai ke Allah, dan dia harus mempersiapkan itu. Ada dua tujuan. Zahir tujuannya menuju Baitullah, batin tujuannya menuju Allah. Persiapan tuh. Jadi selama perjalanan bisa khusyuk, kagak bercanda. Jadi pasti tujuannya sampai tuh. Kalau nggak sampai ke Makkah berarti sampai ke Allah. Udah gitu. Tujuan yang dipakai, tujuan yang dipasang. Jadi dalam perjalanan tuh nggak bisa macam-macam, dia bercanda, dia lalai dan sebagainya. Wa ammal khuruj minal balad, sedangkan ketika dia pamitan keluar dari negerinya, ingat dia seperti seorang yang akan meninggalkan keluarganya dan kampungnya menuju Allah alias mati. Ya. Jadi berasa itu ketika ninggalin kampungnya, berasa seperti jenazah yang mau ninggalin tanah kehidupannya. Jadi betul-betul fokus menuju perjalanan. Yang diinginkan seperti itu.
Jadi ketika dia keluar dari negerinya, ingat harus dia hadirkan dalam hatinya siapa sih yang dia tuju, mau kemana, ya, bersilaturahim atau mengunjungi siapa. Dia mau mengunjungi Malikul Muluk, raja di raja di kelompok para peziarah. Sudah dijelaskan, ya. Jadi kita rombongan yang dipanggil oleh Allah untuk ketemu Allah di Makkah sana. Karena Allah yang nggak bisa dilihat di dunia ini, maka Allah kumpulkan dulu di rumahnya Allah. Allah lihat, Allah perhatikan sikap kita semua. Kalau bagus, nanti ketemunya langsung di akhirat juga bagus gitu. Jadi menuju ke sana tidak untuk pamer ke orang-orang kampung atau teman-teman yang jauh. La idlalan bi a'malin fil irtihal, ya, bukan tujuannya untuk nampak-nampakin, ya, kondisinya dalam perjalanan kepada orang lain. Walakin siqatan bi fadlillahi azza wa jalla wa raja'an li tahqiqihi wa'dahu liman zara baitah. Tapi semata-mata bertawakal, berserah diri kepada Allah, meyakini karunia Allah dan berharap Allah mentahqiq, mengadakan, membuktikan janjinya terhadap orang-orang yang menziarahinya. Wal yarju annahu illam yasil ilaih wa adrakathul maniyah fi tariq raqiyallahu azza wa jalla wafidan ilaih. Dan dia berharap dalam perjalanan meninggalkan kampungnya tadi, ya, apabila saya ini keduluan mati di jalan perjalanan, berarti saya ketemu Allah langsung. Nah, gitu. Nah, kalau saya kagak mati, berarti ketemu rumah Allah. Dua-duanya tuh ditujuan. Jadi siap ketika meninggalkan tanah air, dua kemungkinan itu. Jadi berpisah kepada keluarga, betul-betul berpisah, tak harap kembali. Itu niatnya tuh seperti itu. Adapun nanti bila sudah sampai selesai acara haji kemudian masih hidup, alhamdulillah gitu. Tapi niat keluar negeri, keluar dari negeri kampungnya itu betul-betul sudah seperti orang yang nggak bakal balik lagi itu. Nah, itu yang diinginkan oleh Imam Ghazali, orang jadi ibadah, jadi betul-betul memanfaatkan setiap event sehingga khusyuknya jadi fokus gitu, mantap, karena nggak kepikiran sama kampung lagi, saya udah dianggap mati. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa orang keluar dari rumahnya niat muhajiran ilallah, hijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu ditemui kematian dalam perjalanan, sungguh pahalanya sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu pengulangan, sekedar merangkum inti rinciannya sih di kajian masing-masing gitu, per bab itu. Wa amma dukhulul badiyah ilal miqat wa musyahadati tilkal aqabat wa amma dukhulul badiyati ilal miqat wa musyahadatu tilkal aqabat falyatazakkar. Nah, ketika sudah melalui perjalanan ninggalin kampung dan mulai memasuki ke negeri yang kawasan-kawasan yang dilalui, kita harus mikirin apa nih, kata Imam Ghazali. Jadi setiap keadaan, setiap posisi, setiap wilayah ada pikiran yang harus aktif, pikiran batin kita. Wa amma dukhulul badiyati ilal miqat, adapun ketika sudah memasuki perkampungan-perkampungan, kemudian juga ketika sudah sampai ke miqat,
wa musyahadatu tilkal aqabat, dan menyaksikan kesusahan-kesusahan dalam perjalanan tersebut. Falyatazakkar, maka hendaknya seorang yang melaksanakan ibadah haji tadi mengingat fiha, pada kondisi-kondisi ini, ma bainal khuruj minad dunya bil mauti ila miqati yaumil qiyamah wa ma bainahuma minal ahwali wal mutalabat. Hendaknya dia mengingat, membayangkan ketika dia keluar dari dunia dengan kematian menuju tempat miqat pada hari kiamat, padang mahsyar. Wa ma bainahuma, dan apa yang terjadi di antara keduanya, di antara keluar dari dunia menuju ke padang mahsyar itu kan ada masa rentang waktu tuh. Apa saja yang kejadian, minal ahwal wal mutalabat, keadaan yang sangat mengkhawatirkan, dan tuntutan-tuntutan kehidupan, tuntutan-tuntutan yang harus dia laksanakan di negeri akhirat. Jadi ketika ini kan bayangannya dulu ya, orang begitu ninggalin kampung, tentu kan perjalanan tuh, naik onta, naik apa kendaraan, masuk ke kemana, ke kampung. Emang kalau orang lewatin kampung-kampung begitu nggak ada yang dituntut, nggak ada yang diminta, banyak lewat kampung ini, wah itu kampung itu bahaya tuh, setiap orang yang lewat harus bayar sekian. Kalau enggak nanti jalanan mereka akan dihalangi. Tuntutan-tuntutan perjalanan. Masuk pintu gerbang kampung orang. Mau kemana Pak? Mau ke Mekah. Berarti punya duit, bayar, store dulu sini. Bayar. Nanti ada lagi mungkin kena kelompok penyamun dalam perjalanan. Bekal-bekal yang selama ini tadi banyak dibawa, ya, berharap untuk nyampe ke sana, Pak maaf Pak, kami perbekalan kami jauh, ya, jangan diambil, nggak bisa, ketemu penyamun di jalan, ya. Nyawa atau harta, ya udah ambillah harta, dikasih harta, bisa nggak melanjutkan lagi perjalanan ke Mekah? Perbekalan udah diambil oleh penyamun-penyamun. Dia ambil paksa. Nah, kata Imam Ghazali, itu berarti perbekalan yang selama ini disiapkan, ya, nggak nyampe ke Makkah sana. Nah, ingat itu, ini kasus sebelumnya nih, itu tentang cerita perbekalan. Bisa jadi ibadah kita itu begitu tuh. Ternyata sampai belum nyampe ke padang mahsyar udah habis, kena riya, kena sum'ah dan sebagainya. Oke lah, perjalanannya selamat, ya. Selamat. Berpindah kampung, banyak harus yang dibayar, ketemu orang-orang dengan berbagai macam karakter. Ya. Nah, ketika sampai ke miqat, tempat niat, masang niat, maka di setiap perjalanan itu ingat perjalanan dia menuju padang mahsyar. Kebayang nggak kita ini? Dari sejak kita mati, ya, masuk ke alam kubur, berapa banyak amal yang kita sudah lakukan. Kan amal tadi itu buat bekal selama kita di kuburan dulu. Berapa lama di kuburan kita? Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, kalau kiamatnya 10.000 tahun lagi. Nah, itu berapa lama di kuburan? Makan apa? Berbekal apa di situ? Kemudian setelah hari kiamat, kejadian menuju padang mahsyar, berapa lama lagi? Beroyokan jalan ke padang mahsyar. Ya Allah. Dikatakan di padang mahsyar itu orang mengalami berapa? 25.000 tahun rasanya bagi orang yang ada dosa maksiatnya. Sementara orang-orang kafir merasakan 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar tuh buat nunggu acara timbangan amal. Allah. Selama itu tuh ngapain? Bekal apa coba? Nah, itu kata Imam Ghazali, ingat itu. Di perjalanan haji ini miniatur, contoh kecil
untuk perjalanan besar. Wal yatazakkar min hauli qutta'it tariq, tadi sudah dijelaskan ya. Dan hendaknya dia membayangkan dari keadaan yang menakutkan para penyamun di jalanan. Haul soal mungkar wa nakir ya. Ketika bertemu penyamun itu ya, bertemu para biaya cukai perjalanan ya, dia ingat pertanyaan mungkar nakir. Jadi penyamun itu ibaratnya kalau di kuburan mungkar nakir. Kalau selamat alhamdulillah, kalau enggak ya udah perjalanan setelahnya makin sulit. Kalau selamat pertanyaan mungkar nakir berarti bisa sampai. Tapi kalau di situ enggak selamat, kacau nih. Wa min siba'il bawadi, selamat daripada penyamun bisa juga kena serangan daripada binatang buas. Wa min siba'il bawadi wa aqarib, dan kalajengking kubur. Jadi binatang-binatang buas, harimau, macan, tutul ya, itu diingat kalau di kuburan itu seperti kalajengking, wadaidanuhu, dan juga ulat-ulatnya ya. Wa ma fiha minal afa'i wal hayat, dan apa-apa yang menakutkan di kubur seperti afa'i wal hayat, yaitu ular yang berbisa, yang besar, wal hayat, dan ular-ular yang biasa. Diingat itu. Jadi di kuburan ada ular biasa, ada ular yang mencatek dan sebagainya. Itu diingat itu. Kalau ular-ular itu apa tuh? Banyakan dari riya ya. Jadi orang kalau ibadahnya riya itu jadi ular. Jadi ular. Terus apa lagi? Kalau dia seandainya berangkatnya sendiri, wa min firadihi, kalau dia berangkat sendiri, wa min firadihi an ali wa aqaribihi, ketika dalam perjalanan haji itu dia terpisah dari keluarga, terpisah dari kerabat, maka dia menjadi asing dalam perjalanan itu. Ingat wahsyatal qabri wa qurbatihi wa wahdatihi wa wahdatihi. Ingat dia itu bakal mengalami ketakutan di dalam kuburan, dan mengingat tentang betapa kurbah kesulitannya dia dan betapa menyendirinya dia. Gak ada yang bisa nolongin dalam perjalanan tuh, apalagi berangkatnya sendiri, terpisah dengan kampung, terpisah dari keluarga, terpisah dari kerabat, terpisah dari orang yang dikenal. Gak ada yang bisa nolongin. Mereka hidup tapi jauh, gak bisa nolong. Sekalipun umpamanya bisa telepon-teleponan, apa manfaatnya? Ini saya lagi ditangkap sama perampok, saya ini. Ya kita doain dia paling. Jadi dia harus ingat tentang menyendirinya dia di kubur, betapa sulitnya dia dalam kehidupan. Jadi dia berserah diri kepada dirinya sendiri dalam perjalanan itu, menyelamatkan diri sendiri ya. Begitu juga orang dalam kuburan ya. Sekalipun kerabat banyak, murid banyak, tetap aja urusannya dia sendiri, ketemu dengan para malaikat dan keadaan kuburan. Waliyakum min hadhil makhawif, dan hendaklah dia ya, di dalam setiap hal-hal yang mengkhawatirkan ini, fi a'malihi wa aqwalihi mutazawwidan li makhawifil qabri. Hendaknya dalam kondisi hal-hal yang menakutkan ini masuk alam pikiran pemahaman pada amal dan perbuatannya untuk mempersiapkan rasa takut di masa kubur ya. Intinya sih mengambil i'tibar
Bisa nggak tuh ya, dia mengambil etibar perjalanan itu seperti ini. Kalau seperti itu, maka dia memiliki hati yang khusyuk dan ibadahnya akan jadi luar biasa. Signifikan perubahannya ya, antara sebelum dan setelah ibadah haji. Dia lebih khusyuk, lebih bijaksana, lebih semangat ibadahnya, menghargai hal-hal kebaikan yang sekecil apapun. Nah, itu pengaruhnya, sehingga jadi orang yang pulang haji sosok yang baru. Masya Allah ya. Al-Fatihah.